Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Ilham dalam pembelajaran dasar-dasar desain grafis. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk kesehatan kita dan keluarga kita tentunya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, kalian wajib mengisi daftar hadir yang sudah Bapak sediakan di kolom classroom. Silakan kalian isi. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aplikasi berbasis bitmap. Waktu minggu kemarin kita sudah belajar tentang aplikasi atau media yang gambar yang berbasis vektor. Yang kita gunakan adalah aplikasi CorelDRAW. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang gambar yang berbasis bitmap. Untuk lebih lanjutnya kita akan tonton video berikut ini. Ini adalah tampilan default area kerja Photoshop CS6. Dan ini adalah tampilan ketika kita telah membuat lembar kerja atau istilahnya kanvas. Untuk memahami workspace atau area kerja Photoshop, kita dapat membaginya ke dalam 7 bagian. Bagian pertama ada panel tool atau toolbox. Bagian kedua adalah kanvas atau lembar kerja saat beroperasi dengan Photoshop. Bagian ketiga ada palette atau kumpulan panel. Di bagian paling atas ada menu bar atau menu utama. Ini adalah option bar. Ini adalah menu window seperti minimize, close, dan multitext. Dan ini adalah pengaturan untuk mengatur tampilan area kerja. Kita akan membahas ini lebih rinci pada durasi berikutnya. Untuk lebih jelas, seperti namanya, toolbox adalah kumpulan tool penting seperti move tool, brush, selection tool, pen tool, dan masih banyak lagi. Kemudian, di sebelah kanan ada palette atau kumpulan panel yang terdiri dari panel layer, adjustment, property, karakter, dan lain sebagainya. Di bagian atas ada menu utama seperti pilihan untuk save, open project, import, export, dan seterusnya. Untuk option bar berisi pilihan untuk mengatur tool yang sedang aktif. Misalnya, ketika move tool sedang aktif, maka tampilan option bar akan seperti ini. Setelah itu, kita akan membahas lebih rinci tentang pengaturan workspace atau area kerja. Secara default, di dalam Photoshop sudah ada beberapa workspace yang disediakan. Untuk merubahnya, kita bisa mengklik pada area workspace.
misalnya tampilan dari Essential, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Selain Essential, ada juga mode Painting, maka tampilannya seperti ini, yang panelnya lebih khusus untuk menggambar. Selain itu, ada tampilan Photography, ada tampilan Typography yang lebih khusus untuk mendesain teks atau karakter. Untuk yang satu ini adalah tampilan workspace yang sebelumnya telah saya buat sendiri. Untuk membuat workspace sesuai kebutuhan, kita bisa mengedit tampilan workspace yang sudah ada. Misalnya tampilan Essential ini, kita dapat mengatur semua panel ini sesuai keinginan. Misalnya panel layar dapat kita taruh di kanan atau di kiri. Selain itu, kita juga dapat menyembunyikan panel yang tidak dibutuhkan. Misalnya, kita tidak membutuhkan panel color, maka klik kanan pada panel color, kemudian klik close. Seperti switch, klik kanan dan close, dan begitulah seterusnya. Seperti adjustment, style, pad, dan channel. Dan hasil akhirnya hanya tinggal panel layar sesuai dengan yang saya butuhkan tadi. Nah, bagaimana jika kedepannya kita membutuhkan panel tertentu yang telah kita sembunyikan sebelumnya? Kita bisa menampilkannya kembali dengan memilih menu Windows pada menu bar, kemudian pilih panel yang ingin ditampilkan kembali, misalnya panel karakter. Secara otomatis, panel karakter akan tampil dan kemudian kita bisa mengatur tata letaknya kembali. Jika saat tertentu kita ingin mengembalikan tampilan workspace yang telah diutak-atik sebelumnya, misalnya tampilan Essential, kita tinggal pergi ke menu workspace, kemudian pilih Reset Essential. Nah, setelah mengenal area kerja, sampai di sini kita sudah memahami cara membuat dokumen baru dan juga tadi kita sudah memahami workspace atau area kerja di dalam Photoshop. Bagaimana anak-anak presentasi dan video yang kalian tonton? Semoga kalian dapat mengerti apa itu fungsi dan tools yang ada di Photoshop. Untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, Bapak sudah siapkan quiz yang ada di Classroom. Silakan kalian isi dengan sebaik mungkin. Kalian juga bisa ulang-ulang quiz itu untuk mendapatkan nilai terbaik. Dan juga Bapak memberikan lembar kerja siswa yang nanti kalian akan isi di rumah kalian. Demikian pembelajaran kali ini, semoga kalian selalu sehat dan selalu tetap semangat dalam pembelajaran. Jangan lupa selalu memenuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, dan selalu menjaga jarak dalam berkomunikasi. Demikian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.